Sudah, Kang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya. Sudah kedengaran ya? Ya, sudah, Kang. Oh ya. Alhamdulillah ar-Rahman alamal Qur'an khalaqal insan alamahul bayan. Astagfirullah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala aidan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-ayah. Para kawan-kawan pejuang pelajar Islam Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kepada Allah yang terus memberikan kita nikmat kekuatan, nikmat kekuatan hidup sehat, sehingga mudah-mudahan di sore hari ini Allah berikan kita rahmat, keberkahan serta ziyadah, baik ziyadatul taqwa wa ziyadatul ilmi wa termasuk ziyadatul khair. Salawat serta salam tercurah pada uswah kedua kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya hingga akhir zaman. Saya ingin sapa dulu kawan-kawan pelajar Islam Indonesia. Semoga selalu sehat walafiat. Ya. Ini kita peserta ada berapa orang? Halo? Yang bergabung baru 19, Kang. Alhamdulillah. Jadi saya baru bisa, mohon maaf, saya baru bisa biasa kuliah ngisi kajian pakai Zoom ya. Tapi ternyata ada aplikasi yang bisa kita melakukan silaturahmi. Para kawan-kawan pelajar Islam Indonesia di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini sebagai pejuang kita harus mempunyai spirit. Bahkan ketika Allah memberikan ujian kepada kita hari ini, bukan hanya kepada kita saja, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, kita harus diberikan spirit kekuatan yang melebihi spirit di antara yang Allah belum pernah berikan ujian kepada kita. Dan harus yakinilah Allah tidak akan membani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membani sesuatu kaum melainkan sesuai dengan kadar kemampuan orang tersebut. Oleh karena itu di Harba Pelajar Islam Indonesia, Hari Bangkit Pelajar Islam Indonesia, yang dimana Harba merupakan awal berdirinya pelajar Persatuan Islam, pelajar Islam Indonesia, ya, pelajar Islam Indonesia, ya, menjadi satu magnet kekuatan untuk kita agar kita menjadi seorang rijalul god, ya, wa ummahatul yaum ummahatul god. Ya. Pelajar hari ini adalah pemimpin masa yang akan datang. Ya. Lelaki hari ini, ya, antum semuanya dan kita semuanya, lelaki hari ini adalah para pemimpin yang akan datang. Ummahatul yaum ummahatul god. Dan ibu, ya, calon wanita-wanita hari ini adalah menjadi calon ibu yang akan datang. Saya ingin melakukan harba ini sebatas katakan refleksi untuk kita, ya, agar kita mempunyai spirit, mempunyai semangat, ya, di tengah kondisi yang semakin hidup tergerus menjadi kehidupan yang pragmatis. Para kawan-kawan aktivis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memulai kajian
pembekalan buat kita semua mengenal dan bercermin bagaimana para pendiri, ya, founding father, para muassis, para pendiri pelajar Islam Indonesia seperti Pak Anton Timur Jailani, Pak Jusdi Gozali, lalu Ibrahim Jarkasi, ya, dan yang lain-lainnya, termasuk Pak Amin Syahri. Saya ingin menyampaikan sebelumnya kerangka bagaimana kita mengambil kerangka untuk menjadi barometer kita berjuang. Saya ingin mengutip pendapat seorang ulama pergerakan dari India, Abu Hasan Ali An-Nadwi, seorang ulama yang sangat terkenal dan buku-bukunya cukup beredar di pergerakan Islam tanah air. Kata Abu Hasan Ali An-Nadwi, kata beliau, orang yang selalu mempelajari sejarah menandakan dia adalah orang malas. Ya. Jadi orang yang selalu membaca sejarah, ya selalu membaca memorium, ya, kisah, ya, adalah menandakan dia orang malas, ya, karena dia tidak pernah membaca masa depan. Tapi orang yang tidak pernah mempelajari sejarah, ya, menandakan dia orang bodoh, ya. Jadi antum mau pilih yang mana? Mau malas atau bodoh? Nah, sejarah seharusnya, ya, menjadi barometer, mengukur, ya, kekuatan imunitas sejauh mana kita mendapatkan kepercayaan amanah, ya, untuk membangun, ya, dan membawa nahkoda pelajar Islam Indonesia ini ke depan. Salah satu untuk membangun kekuatan itu adalah sejarah. Saya ingat bagaimana seorang Zionis Yahudi, Dr. Theodor Herzl, ya, Theodor Herzl ini seorang bapak Zionisme, seorang wartawan dari Swiss. Dia pernah menyampaikan kepada masyarakat Yahudi, kata Theodor Herzl, sampai kapanpun, ya, kita tidak akan pernah kembali kepada kejayaan bangsa-bangsa Yahudi. Ya, dan sampai kapanpun, ya, kata Theodor Herzl, kita tidak akan pernah bangkit. Ya, kalau, kata Theodor Herzl, kita tidak pernah membaca sejarah 4.000 tahun kisah kehebatan orang-orang Yahudi. Ini kata Theodor Herzl. Oleh karena itu, Theodor Herzl kemudian menulis satu buku yang cukup menarik. Bukunya yang menjadi inspirasi masyarakat Yahudi saat itu, judulnya The Jewish State, ya, negara Yahudi. Kata Theodor Herzl, ya, adalah sampai kapanpun kita tidak akan pernah bangkit, ya, sampai kapanpun kita tidak akan pernah kembali kepada Renaissance, kejayaan bangsa-bangsa bapak-bapak kita, kalau kita tidak mempelajari kejayaan sejarah bapak-bapak kita. Itulah kemudian mengapa Yahudi, ya, abad 19, ya, dan abad 20 lahirlah ilmuwan-ilmuwan seperti Karl Marx, Lenin, Stalin, lalu Sigmund Freud, lalu ada lagi kemudian Max Weber, termasuk Albert Einstein, yang mereka semuanya adalah orang-orang Yahudi yang mereka terinspirasi dari pidato Theodor Herzl ketika Herzl menulis buku The Jewish State, negara Yahudi. Nah, oleh karena itu saya kira semua bangsa, ya, akan pernah Allah berikan kejayaan, dan semua bangsa juga Allah pernah bergilirkan, ya, mereka runtuh. Ya, itulah dalam sejarah tilkal ayam, ya, Allah akan mempergulingkan, ya, Allah akan mempergilirkan, ya, kejayaan, ya, kemana bangsa yang pernah berjaya, dan bangsa juga Allah pernah runtuhkan. Kita lihat bagaimana Islam di Andalusia, ya, yang pernah menguasai 800 tahun. Kita pernah melihat Islam menguasai Baghdad, ya, yang kemudian sampai ke semenanjung dunia. Kita juga melihat bagaimana Turki Utsmani, ya, dan luar biasanya sampai kemudian Islam masuk di Nusantara. Saya ingin mengkaji sejarah PII hari ini adalah dengan menganalisa
falsafah sejarah sebagaimana yang selalu disampaikan dalam kajian PI adalah ta'dib ya. Nah, ta'dib ini adab ya adalah bukan hanya hubungan kita kepada Allah ya, tapi adab ini hubungan kita kepada guru, hubungan kita kepada organisasi, hubungan kita kepada kawan, hubungan kita kepada masyarakat. Nah, para kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu adab ya, manifestasi adab adalah peradaban. Nah, peradaban itu tidak akan bangkit ya kalau peradaban tidak, kalau kata Malik bin Nabi dalam kitabnya Asyuru'un Nakhdah, fajar-fajar kebangkitan, kata Malik bin Nabi, peradaban itu tidak akan tegak kalau asas pondasinya itu tidak tegak. Nah, asas pondasi kita adalah agama. Kenapa para tokoh-tokoh kita seperti Ibrahim Jarkasi, Pak Jusdis Ghazali, Pak Anton Timur Jelani, Amir Sahiri dan sebagainya, para tokoh-tokoh pendiri PI meletakkan kata Islam ya menjadi kekuatan. Ya. Makanya pelajar Islam Indonesia ya, bukan hanya kata pelajar Indonesianya itu. Dan ketika PII berdiri, bagaimanapun, ya para tokoh-tokoh kita, mereka sudah tersentuh pemikirannya oleh para tokoh-tokoh. Kalau kita baca, mempelajari sejarah, oleh tokoh-tokoh, para bapak-bapak pemimpin-pemimpin Islam yang mereka tergabung dalam Partai Masyumi, seperti Pak Prawoto Mangkusasmito, Pak Muhammad Natsir, Muhammad Rum, Pak Kasman Singodimejo, dan sebagainya, yang mereka adalah generasi kedua yang dididik oleh Golden Hand ya, tangan-tangan para pemimpin-pemimpin generasi setelah mereka berdiri Jong Islami Tenbon ya. John Islami Tenbon yang sebenarnya merupakan cikal bakal ya, kalau bahasa Pak Syafi'i Ma'rif adalah pabrik kadernya generasi pelajar-pelajar dan pemuda-pemuda Islam. Lahirlah kemudian para tokoh-tokoh seperti Sekaliber Natsir, Prawoto Mangkusasmito, Muhammad Rum, Kasman Singodimejo, Syafruddin Prawira Negara. Dan mereka lah yang dididik oleh para tokoh-tokoh seperti Ustadz Ahmad Hasan, Kos Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, Syekh Ahmad Sorkati, dan sebagainya. Para kawan-kawan yang dimuliakan Allah, saya ingin menyampaikan satu kerangka ya. Oleh karena itu kepada antum, saya ingin menyampaikan ketika Pak Timur Jelani menulis tafsir asas ya, sebenarnya kemudian tafsir asas itu katakanlah menjadi khitoh ya, perjuangan pelajar Islam Indonesia. Saya baru menemukan ya, dua buku biografi. Yang pertama Pak Timur Jelani yang ditulis oleh Pak Nasir Zubaidi dengan tim. Ini bukunya ya. Pak Timur menggores sejarah PII menyiapkan kader umat dan bangsa ya. Ditulis oleh Pak Nasir Zubaidi dan Pak Lukman Fatur Rais, sebuah dua kader pelajar Islam Indonesia yang terbaik yang dimiliki oleh PII. Buku ini menggambarkan tentang bagaimana kiprah Pak Timur bersama pelajar Islam Indonesia membangun kader-kader bangsa. Tetapi kemudian setelah Pak Timur ditulis biografinya, ya, ada juga buku yang kemudian setelah Pak Timur, saya belum menemukan buku biografi Pak Jusdi Ghazali. Ada lagi kemudian buku Ibrahim Jarkasi ya. Dan memang secara sejarah historis dalam catatan Pak Adabi Darban, seorang tokoh pelajar Islam Indonesia yang kemudian menjadi sejarawan dari Universitas Gadjah Mada UGM, sejarawan terbaik yang dimiliki oleh umat Islam, Pak Adabi Darban, Allahyarham almarhum, semoga Allah merahmatinya. Belum ditulis secara apik ya pemikiran-pemikiran para tokoh-tokoh PII secara terintegrasi ya, secara dimuat dalam kurikulum PII. Seperti misalkan gini,
apa yang melatar belakangi PII berdiri? Ya. Kalau kita membaca sejarah dalam catatan arsip yang ditulis oleh Pak Adabi Darban, bahwasanya Pak Kiai Pak Jusdi Ghazali, sarjana hukum, beliau adalah salah seorang ulama dari Semarang bernama Kiai Haji Imam Ghazali, seorang ulama ahli hadis, ahli tafsir, dan cukup produktif menulis hadis. Beliau kemudian merenung bagaimana pelajar-pelajar yang sekolah di Belanda, yang dididik di Barat, baik HIS, Holland, Eland School, ya, pelajar-pelajar umum ini kemudian terintegrasi dengan pelajar-pelajar yang mereka merupakan latar belakang dari pondok pesantren. Nah, kemudianlah tercetuslah ide gagasan itu, kemudian beliau sampaikan kepada para tokoh-tokoh pergerakan pelajar pemuda, Pak Ibrahim Jarkasi, Pak Anton Timur Jelani, bagaimana ini perlu dijembatani pelajar ini. Karena sebelum PI berdiri, ya, gerakan Gerakan Pemuda Islam Indonesia, GPII, itu sudah berdiri, yang merupakan inisiasi hasil Kongres Umat Islam Indonesia KUII, yang kemudian itu merupakan hasil kongres dari para tokoh-tokoh Islam Masyumi, yang merupakan lahirnya satu-satunya organisasi pemuda Islam Indonesia yang kemudian kita kenal GPII. Para kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan sebagaimana yang dikutip oleh Imam Malik rahimahullah, ketika Imam Malik menyampaikan kepada murid-muridnya, kata Imam Malik, aku sebelum belajar ilmu, aku belajar adab. Ya, lalu Abdullah bin Mubarak juga mengatakan, aku belajar adab 30 tahun dan aku belajar ilmu 20 tahun. Saya ingin menyampaikan ke antum-antum semua bahwasanya PII, Pelajar Islam Indonesia, adalah organisasi yang Allah berikan untuk kita semua agar menjadi pemimpin-pemimpin umat, ya, pemimpin-pemimpin yang tidak tersekat oleh komunitas, tidak tersekat oleh partai, oleh termasuk organisasi. Oleh karena itu, kekuatan yang harus dimiliki kader pelajar Islam Indonesia adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Timur Jelani dalam Dharma Bakti Pelajar Islam Indonesia, yang kemudian ditulis dalam tafsir asasnya. Saya ingin menyampaikan bahwasanya dua wajah, ya, dua karakter sifat yang harus dimiliki aktivis, ya, PII, ya, dan itu harus menyatu dalam aktivis pelajar Islam Indonesia dimanapun dan kapanpun, ya, kader PII harus survive dan struggle. Dia harus berjibaku dengan tantangan-tantangan yang ada, dan dia harus struggle, ya. Karena kalau kita lihat dalam training-training, ya, termasuk dalam dunia psikologi, kecerdasan yang paling utama yang harus dimiliki oleh seseorang adalah bukan dia hanya pintar, intellectual quotient, tapi dia juga harus pintar, ya, ketahanan imunitas, bukan hanya fisik, ya, tapi ketahanan sejauh mana dia mengelola masalah, ya. Oleh karena itu di PI saya kira sudah cukup bagus ada materi studi kasus, ya. Ya, dan kita di PI sudah terbiasa menyelesaikan kasus-kasus, ya, walaupun, ya, kasus-kasus ini sebenarnya masih bersifat katakanlah skup dalam dunia training, ya, belum kasus-kasus kehidupan, ya, yang itu harus kita jalani. Kasus-kasus itu, ujian itu, sehingga kita mengelola kasus-kasus ujian yang kita alami masing-masing menjadi survive dan struggle.
Karena banyak, mohon maaf, aktivis PII ini kemudian tidak kuat dengan kehidupannya, ya. Akhirnya kemudian dia menjual, ya, idealismenya, dia menjual perjuangannya, ya, dengan kehidupan yang sesaat, kehidupan yang pragmatis. Oleh karena itu saya kira salah satu materi yang perlu diperkuat oleh PII adalah yang pertama adalah materi Kequranan, ya. Dan ini saya kira para tokoh-tokoh kita seperti Pak Timur Jelani, Pak Ibrahim Jarkasi, Pak Jusdi Gozali, mereka orang-orang yang memang hidup di dunia keilmuan yang mereka lahir dari para golden hand, ya, para tangan-tangan mualim, para tokoh-tokoh kiai, para tokoh-tokoh pondok, para tokoh-tokoh pemimpin umat yang mereka biasa dengan tantangan yang berjibaku saat mereka alami. Sehingga ketika katakanlah mereka ketika berhadapan dengan komunis, mereka berhadapan dengan ideologi-ideologi besar, mereka bisa menjalaninya itu. Nah, saya ingin menyampaikan ke teman-teman adalah bagaimana Quran ini harus dijadikan benar-benar maroji aktivis PII. Tadabbur Quran, ya, sehingga saya ingin menyampaikan ke teman-teman sebelum aktivis PII mendapatkan ilmu-ilmu yang lain, katakanlah ya, ilmu filsafat, ya, ilmu studi riset, ilmu manajemen konflik dan sebagainya yang lain dan sebagainya. Quran itu sudah kalau kata orang Betawi itu sudah ngelotok dalam aktivis PII, ya. Sehingga dia menjadi kader yang the living Quran, ya. Menjadi orang yang ensiklopedi Quran, ya. Karena peradaban manapun, ya, saya selalu sampaikan ke antum, kita tidak akan membangun peradaban yang tangguh, ya, kalau PII tidak menghidupkan fi dhihalil Quran, ya. Ya, kalau ya gerakan PII tidak menjadikan Al-Quran sebagai naungan, Al-Quran tidak menjadikan lokomotif untuk membangun peradaban. Nah, Quran, agama, ya, baru tahap yang keduanya adalah adab, dan adab baru tahap yang ketiganya adalah peradaban. Nah, yang keempat, lahirnya peradaban itu kemudian adalah disiplin-disiplin seni, politik, budaya, ya, filsafat, ya, metafisika dan sebagainya, yang itu harus, saya kira harus dimiliki oleh kader-kader PII. Para kawan-kawan yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah Quran, ya. Oleh karena itu cara mempelajari Al-Quran, ya, kita perlu mempelajari Quran sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan kepada generasi sahabat, ya. Dan itulah saya kira kekuatan tokoh-tokoh PII generasi awal, ya, seperti Pak Timur, Pak Jusdi Gozali, ya, adalah kekuatan mereka kepada Quran, ya. Tanpa harus kita menjadi katakanlah orang yang hafal Quran, orang yang hufaz Quran, ya. Tapi setidaknya kita menjadi orang yang selalu interaktif, ya, dengan Quran. Lalu yang kedua yang perlu dikuatkan oleh kader PII dalam melakukan rekonstruksi pemikiran para tokoh-tokoh PII adalah kita harus perkuat dalam sirah nabawiyah. Sirah. Saya ingin katakan, ya, generasi PII, ya, menjadi tangguh, ya. Kalau dalam bahasa Pak Timur, saya ingin mengutip perkataan Pak Timur, tafsir asas itu sudah dibuat kapan saja, ya. Tafsir asas itu sudah dibuat, kata Pak Timur. Ini garis sejarah, ini hitos sejarah, ya. Ya, dan kata Pak Timur, sungguh pun PII masih muda umurnya saat itu, kata Pak Timur, ia menjadi pendukung suatu cita-cita yang telah lama menyala di dalam dada pemuda pelajar Islam yang sudah menjadi pemimpin-pemimpin umat yang mukhlis. Ya, seperti katakanlah Bapak Muhammad Nasir, Kasman Singodimejo, Prawoto Mangkusasmito,
ya, lalu Kiai Wahid Hasyim dan sebagainya. Memang kata Pak Timur, api yang bernyala di dalam dada PII adalah api Islam. Ya, catat ya. Memang api yang bernyala di dalam dada PII adalah api Islam. Jadi saya ingin katakan, ya, Islam itu harus menjadi maraji. Islam itu harus menjadi rujukan aktivis para teman-teman PII. Jadi kita sedih, ya, maka kita bingung galau kalau ada aktivis PII dia merujuk Karl Marx, Lenin, Stalin, Max Weber dan sebagainya. Katakanlah begini, jangan sampai kita menjadi seorang pemuda atau pelajar yang inferior, ya, atau inferiority complex, minder. Karena sampai kapanpun ketika pelajar, ya, minder dengan Islamnya, minder dengan hadanah peradaban Islam, minder dengan tokoh-tokoh pemikiran Islam seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Ibnu Taimiyah, Imam Al-Ghazali, ya, Iqbal, Syekh Naqib Al-Atas dan sebagainya, ya, termasuk tokoh-tokoh Islam kita tidak kenal, ya, kita akan menjadi generasi yang inferior, generasi yang minder. Generasi yang kata Imam Syafi'i rahimahullah, generasi yang tidak mempunyai pribadi yang syaja'ah, generasi yang tidak mempunyai kepribadian yang tangguh, generasi yang tidak mempunyai generasi yang pemberani. Ya, karena kata Imam Syafi'i, belajar Islam dalam hal ini sejarah melahirkan dua hal. Yang pertama melahirkan syaja'ah, keberanian, dan melahirkan hikmah, wisdom, bijak. Nah, tafsir asas, ya, yang dibuat, ya, oleh Pak Timur dan para tokoh-tokoh PII adalah menggunakan tujuannya melahirkan syaja'ah dan hikmah. Jadi apinya adalah api Islam, ya. Bukan api komunis, bukan api Marxis, bukan api sosialis, bukan api kapitalis, sekuler, liberal. Ya. Islamnya apa? Islam sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan. Bukan Islam Syiah, ya. Lalu yang kedua, kata Pak Timur, ya, api yang bernyala di dalam dada PI adalah api Islam yang sama sejak dahulu kala. Ya, maksudnya yang di zaman Rasulullah SAW. Hanya angkatan atau generasi pembawa nyala itulah yang berubah-ubah sesuai dengan peredaran zaman. Seangkatan-angkatan PII lah yang menerima nyala api Islamnya itu, tanggung jawab perjuangan itu. Dan PII lah, kata Pak Timur, yang kini menjadi pelari maraton, ya, estafet yang membawa obor, ya, perjuangan untuk masyarakat Islam. Para kawan-kawan yang dimuliakan Allah, oleh karena itu mempelajari tafsir asas, saya kira yang pertama adalah untuk membangun kesadaran, ya, kepada kita, ya. Bagaimana perjuangan para tokoh-tokoh pelajar Islam Indonesia yang berjibaku, yang mereka hidup, ya, di tengah kemiskinan, hidup di tengah kegetiran, hidup di dalam penderitaan yang luar biasa mereka menderitanya, ya, sehingga Pak Haji Agus Salim, kata Haji Agus Salim, kalau ingin menjadi pejuang adalah leiden is wisden, ya, memimpin adalah menderita. Lalu dengan mempelajari tafsir asas, ya, itu untuk membuat kita bangkit, ya. Tidak ada perjuangan, ya, organisasi, ya, pasti selalu dimulai, ya, agar generasi berikutnya itu memahami hitoh para generasi pendahulu tersebut, yaitu adalah tafsir asas. Lalu adalah bagaimana perluasan, bagaimana tafsir asas ini kemudian kita kaji, kita hayati, ya, lalu kita jadikan sebagai meroji, rujukan, gerakan, agar kita membawa perjuangan apinya Islam sebagaimana yang diharapkan oleh para muassis, para tokoh-tokoh pendiri pelajar Islam Indonesia. Lalu adalah pengokohan dan konsolidasi. Dengan mempelajari tafsir asas ini adalah untuk kita membangun, ya, kekuatan umat yang berserak. Ya, salah satu kekuatan umat pelajar Islam Indonesia, PII, adalah sebagai pemimpin umat, pemimpin bangsa. Dia harus mempunyai jiwa ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, lalu ukhuwah imaniyah. Nah, ukhuwah itu tidak akan Allah satukan kecuali dalam ikatan perjuangan.
Lalu bagaimana tafsir asas juga mengajarkan kepada kita yang dilakukan oleh Pak Timur adalah bagaimana membangun dan memelihara pelajar Islam Indonesia. Para kawan-kawan yang dimuliakan Allah, saya belum membuat tulisan secara khusus untuk harba pelajar Islam Indonesia. Adapun tulisan lama saya sudah pernah buat bagaimana PII menjadi bangkit di tengah tantangan ujian cobaan yang dialami oleh semua peradaban. Dan kunci untuk memahami kebangkitan adalah kita mempelajari sejarah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hasan Ali An-Nadwi, seorang ulama besar dari Pakistan, orang yang selalu mempelajari sejarah adalah menandakan dia orang malas. Dan orang yang tidak pernah mempelajari sejarah adalah menandakan dia orang bodoh. Mudah-mudahan kajian pengantar saya, dan saya sedang tidak berada di rumah, sedang berada di luar, di rumah ibu. Jadi di tengah kondisi seperti ini fleksibel lah kita mengadakan silaturahmi, dan saya berharap kajian kita ini kita perlu lakukan secara serius, dengan salah satunya adalah menggali pemikiran-pemikiran Pak Timur Jelani, menggali pemikiran tokoh-tokoh PII, Pak Zusdi Gozali, dan para tokoh-tokoh angkatan yang lainnya. Yang kedua, saya ingin menyampaikan ucapan bela sungkawa, takziah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia kader keluarga besar pelajar Islam Indonesia yang terbaik yang dimiliki oleh PII, yang bernama Bapak Ramlan Marjonet. Beliau adalah sekretaris pribadi Prawoto Mangkusasmito tahun 1969 dan sekretaris pribadi Muhammad Natsir. Beliau cukup produktif menulis tentang sejarah pelajar Islam Indonesia. Dan yang kedua, kita di Ramadan ini memohon doa agar Kanda Abdul Qadir Jailani, seorang aktivis pejuang pelajar Islam Indonesia KB, yang cukup produktif menulis, semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan untuk beliau. Karena saya belum melihat tokoh-tokoh PII yang rajin menulis, ya, secara intens, menghayati Zeitgeist, ya, penghayatan zaman, ya. Selain tokoh-tokoh PII seperti Pak Timur, lalu Pak Anton Timur Jelani, lalu juga ada juga tesis yang kemudian menjadi buku Jayadi Hanan berjudul Gerakan Pelajar Islam di bawah bayang-bayang negara, studi kasus PII tahun 80 sampai 97. Nah, kita harus menulis sejarah PII secara lengkap, ya, menjadi ensiklopedi generasi berikutnya untuk melangkah masa depan PII yang lebih gemilang, PII yang lebih jaya dan maju. Lalu yang kedua, saya sedang mengumpulkan tulisan-tulisan Pak Zusdi Gozali, karena beliau ini ternyata cukup produktif, ya, anak kiai, ya, dari Kiai Imam Al-Ghazali ini cukup produktif menulis tulisan di majalah Hikmah dan di majalah-majalah Islam ketika dia menjabat sebagai aktivis pelajar Islam Indonesia. Demikian pengantar yang baru saya bisa berikan. Kita ingin lebih banyak berdiskusi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Barusan kita sudah mendengarkan materi yang sangat-sangat menarik bagi saya terkait dengan bedah pemikiran dari tokoh-tokoh PII. Ya, kurang lebih ada Ibrahim Zarkasi tadi, kemudian Zusdi Gozali, kemudian ada Anton Timur Jelani tadi, hampir banyak disebutkan oleh Kang Hadi, dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kang Hadi Ramadan sudah disampaikan. Nah, bukan mungkin, tapi saya sangat yakin bahwasanya teman-teman sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang kiranya belum terbahaskan atau belum disampaikan secara spesifik oleh materi. Mungkin dari teman-teman, apabila ada yang mau ditanyakan atau apa yang
jikalau ada yang mau ditanggapin atau memberikan pernyataan, waktu dan tempat kami persilakan. Oh ya, jangan lupa diketik rapi di sebelah kolom chat ya. Oh ya, ini ada dari Kang Adam Julian Dika. Ini beliau ingin menanyakan terkait dengan menjaga istiqomah di PII dan juga gimana trik dan tips untuk bisa mengajak kawan-kawan kita, khususnya kaum muda, karena komunitas kan kini banyak loh. Oh, jadi inti pertanyaannya kan cara untuk agar tetap istiqomah, kemudian juga trik dan mengajak berdakwah di PII. Kurang lebih seperti itu kan pertanyaannya. Ya, saya ingin PII agar kembali kepada jati diri awal sehingga dia mempunyai dia bisa bertahan ya dengan nahkoda kendaraan yang saya kira usia PII cukup panjang, usia PII cukup tua ya. Oleh karena itu andalan yang harus dibangun oleh PII untuk membangun kader yang loyalitas kepada PII, kader yang tangguh adalah bukan hanya mengandalkan training basic, intermediate dan advance sebagai satu-satunya, tapi masih banyak cara-cara yang saya kira perlu dilakukan sebagaimana tradisi orang-orang salafus saleh itu adalah mendatangi guru, dan kita harus mengincar. Nah, inilah yang saya kira kekuatan anak-anak kiri ya, kelompok termasuk Kristen Jesuit saat ini, kenapa mereka menjadi kader-kader yang tangguh, militan dan intelektual? Karena mereka datang kepada guru, mereka punya mentor. Tuh. Nah, kita menjadikan mentor itu saat dalam training-training. Tuh, sebenarnya saya kira kita sudah punya KB ya, keluarga besar, bahkan ada forumnya juga keluarga besar ya. Tapi saya baru merasakan keluarga besar, forum keluarga besar itu baru sebatas wadah saja. Wadah berkumpulnya para mantan atau alumni ya, para tokoh-tokoh pelajar Islam Indonesia. Bagaimana wadah itu belum menjadi katakanlah satu tempat ya, yang dimana generasi PII hari ini kemudian melakukan mulazamah ya, intens belajar kepada tokoh-tokoh yang hebat. Dan saya ingin kita memulai langkah-langkah besar peradaban ini dengan cara mendatangi guru-guru yang otoritatif, guru-guru yang berilmu, guru-guru yang adib, yang beradab, dan guru-guru yang punya mental pejuang, mujahid. Dan saya ingin mengatakan kekuatan orang menjadi raksasa besar, kekuatan orang menjadi pemimpin umat itu ada 3. Yang pertama, dia punya guru, dan yang kedua dia punya buku, dan yang ketiga dia punya lingkungan yang membentuk dia menjadi tangguh, komunitas. Nah, komunitas juga itu harus kita bangun saat ini. Oleh karena itu dimanapun kader PII dia harus menginisiasi ya komunitas-komunitas yang itu menjadi percikan, bahkan bukan hanya percikan saja, menjadi apinya Islam kalau dalam bahasa Pak Timur ya, menjadi semangatnya Islam. Dan alhamdulillah saya sebagai saya besar di pelajar Islam Indonesia, dan saya mengisi berbagai komunitas milenial hari ini, termasuk saya sebagai pembina forum silaturahmi lembaga dakwah kampus seluruh Indonesia. Dan saya banyak belajar sekali kepada PII, tempat saya mempelajari gerakan, tempat saya berorganisasi, tempat saya di tempat kehidupan. Jadi saya kira kita perlu membuat formula untuk mengenalkan setidaknya juga kepada generasi milenial apa dan siapa itu PII, wajah dan wijahnya PII. Sekian, terima kasih. Lalu pertanyaan kedua ya, dari Pontianak, Mona Lisa.
Ya, HMI dan PI lahir bersamaan dan yang lahir dulu adalah PI. Kenapa kebanyakan kader HMI tidak mengenal kader PI? Maka HMI merasa tersaingi karena PI mampu mencetak kader terbanyak dibandingkan HMI. Ya, dia tidak ingin membenturkan kekuatan umat yang dimiliki oleh umat, yaitu PI dan HMI. Setidaknya training bukanlah menjadi satu-satunya alat ukur kita menjadi kader. Kader itu, yang namanya kader adalah dia mempunyai intensitas pada guru yang alim, guru yang adil, guru yang mujahid, artinya mentor. Saya sampai sekarang punya mentor. Mentor datang kepada para guru. Oleh karena itu saya kira sebelum kita punya ilmu, kita harus punya adab. Dan itu yang dilakukan oleh generasi-generasi pejuang dahulu, para alim-alim dahulu, para mu'alim dahulu, seperti Fakhrudin Ar-Razi, Imam Asy-Syatibi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Ibnu Khaldun. Mereka beradab dan baru berilmu. Karena kalau mereka beradab, ilmu akan mengikuti dia. Nah, tapi kalau mereka punya ilmu, jangankan adab, akan terjadi kesombongan, merasa superioritas, merasa punya ilmu yang banyak, tidak siap menerima masukan dari para atasan, dari para senior. Jadi adab itulah yang akan menguatkan jati diri kita, sekaligus melakukan riyadun nafs, tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, yang itu harus dilakukan oleh para aktivis. Karena penyakit para aktivis itu adalah sum'ah, ujub, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling besar. Nah, saya kira kalau tazkiyatun nafs, atau dalam bahasa Hamka itu, para aktivis itu membaca tasawuf modern, maka insya Allah tidak akan terjadi benturan HMI dan PI, dan tidak akan merasa tersaingi antara PI dan HMI. Dan alhamdulillah saya sebagai kader keluarga besar pelajar Islam Indonesia merasa bangga dididik di PI, dan hari ini saya sering mengisi kajian di pengurus besar PB, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia HMI. Saya tidak pernah menjadi aktivis HMI, tapi saya intensitas dengan para tokoh HMI generasi masa-masanya jayanya HMI, seperti generasi kedua, generasi ketiga. Saya mempelajari sirah jihad, pemikiran para tokoh HMI seperti Pak Deliar Nur, Abdullah Mahua, termasuk Pak Laslan Fahmi, dan tokoh-tokoh, dan saya diberikan kepercayaan untuk mengisi training-training himpunan mahasiswa Islam Indonesia. Saya kira itulah, kita perlu kembali kepada sejarah, dan yang paling penting adalah kita mempunyai guru, mentor. Ya, terima kasih Kanda atas tanggapan dari dua pertanyaan barusan. Ini berhubung masih belum ada yang mau bertanya, saya ingin sedikit menanyakan Kanda. Oke. Terkait pertama latar belakang Yusdi Ghazali mendirikan PI. Kan beredar banyak latar belakang. Salah satunya yang paling dominan atau yang paling sering saya temukan itu yaitu Yusdi Ghazali ingin dia punya gagasan untuk menggabungkan antara pelajar pesantren dan pelajar umum agar mereka mendapatkan hak yang sama dan terhindari dari diskriminasi dalam sistem pendidikan. Nah, pertanyaan saya adalah, adakah gagasan-gagasan lain yang melatar belakangi mengapa Yusdi Ghazali dan rekan-rekannya seperti Ibrahim Zarkasi dan juga Anto Timun dan Landi dan kawan-kawan itu membentuk organisasi yang sampai saat ini kita masih jadikan wadah untuk berkembang dan bertumbuh, kan ya? Oke. Setidaknya ada dua yang melatar belakang PII saat itu. Yang pertama, bagaimana menghimpun kekuatan umat, dalam hal ini kekuatan pelajar, yang itu sangat strategis untuk melanjutkan cita-cita perjuangan para pemimpin bapak-bapak kita, seperti Pak Nasir, Pak Prawoto, Markus Asmito, dan sebagainya, yang mereka juga dididik lahir dari generasi Jong Islami Tenbon, GIB.
Yang pertama, ya. Hingga Pak Gusti Ghazali ini adalah seorang putra dari Bapak Imam Al-Ghazali, seorang penghulu dan hakim di Klaten. Ayahnya seorang ulama besar, dan Gusti Ghazali kecil dia sekolah di pesantren Manbaul Ulum di Boyolali, dan termasuk mondok pesantren di Gansaran Solo di bawah asuhan seorang besar Kiai Abu Ammar, dan dari sinilah dia dididik oleh para kiai. Dan dia juga sekolah di Indian School, ya, sekolah dagang di Solo, dan dia juga ikut dalam perjuangan fisik melawan Belanda, khususnya yang melatar belakangi PI yang kedua adalah gerakan politik asosiasi, ya, asosiasi yang saat itu digencarkan oleh Profesor Dr. Snokhorgens. Bagaimana kata Snokhorgens, untuk mengkristenkan umat Islam secara langsung, kita mengkristenkan umat Islam akan marah, akan terjadi reaksi besar-besaran. Salah satu politik asosiasi adalah melakukan politik etis, ya, politik balas budi dengan cara mensekolahkan, ya, anak-anak pribumi, ya, dengan sekolah Eropa, gaya Eropa, kurikulum Eropa, ya, maksudnya Barat, ya, saat itu, dan tidak ada Islam yang masuk, ya, dalam pelajaran tersebut, ya. Dan itulah kata Hendrik Kramer saat melakukan kurikulum yang digagas oleh Profesor Dr. Snokhorgens, ya, adalah untuk melanggengkan kekuasaan kolonial penjajahan, ya. Jadi bagaimana politik asosiasi itu orang diberikan beasiswa, ya, sekolah, diberikan pembelajaran, tapi ya jangan belajar Islam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, diberikan beasiswa, ya, lalu dicekokin pemikiran-pemikiran Barat, pemikiran-pemikiran Eropa, ya, karena tidak mempelajari apinya Islam kalau dalam bahasa Pak Timur itu, ya. Kemudian mereka menjadi generasi yang inferior. Ya, lahirlah kemudian sekularisme, liberalisme saat itu, termasuk banyak anak-anak Islam yang menjadi mengikut faham sosialisme saat itu, sehingga banyak saat itu orang Islam yang dia agamanya Islam tapi kemudian sangat membenci dengan agama Islam, ya. Nah, politik asosiasi itu sebenarnya untuk melanggengkan penjajahan. Nah, itu terbaca oleh Pak Timur, oleh Pak Gusti Ghazali, oleh Ibrahim Zarkasi dan sebagainya. Bagaimana itu harus dilakukan, ya, di kantor. Nah, di kantor itu adalah dengan mendirikan Pelajar Islam Indonesia, yang di mana PII adalah melakukan integrasi. Bagaimana pelajar yang ada di yang sekolah di pelajar-pelajar Belanda, Eropa, dan pondok ini kemudian terjadi integrasi, ya, yang pondok mempelajari ilmu-ilmu Barat, ya, ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu humaniora, begitu juga ilmu orang-orang Eropa, orang-orang yang belajar dididik oleh Barat ini mempelajari Islam dengan baik, ya. Dan itu sebenarnya gagasan PII ini sudah terbangun oleh Pak Natsir, Bapak Muhammad Natsir, ketika Pak Natsir mendirikan Pendis, pendidikan Islam, sekolah. Bagaimana pelajaran umum diberikan kata pengantarnya dengan bahasa Arab, lalu pelajaran agama dengan pengantar bahasa Belanda, lalu terjadinya Wetenschap. Wetenschap itu kalau bahasa kita mah Islamic worldview lah, dengan kacamata paradigma tauhid, sehingga pelajar-pelajar tidak menjadi pelajar yang inferiority complex, pelajar yang minder bukan kepada dirinya tapi minder kepada ajaran Islamnya. Nah, itulah gagasan Master ID, gagasan besar yang didirikan oleh para tokoh-tokoh PII, bagaimana melahirkan identitas, ya, para pelajar-pelajar Muslim yang bangga dengan agamanya, lalu mempunyai keyakinan Islam menjadi api yang menyala untuk perjuangan dan kemajuan. Ya, terima kasih Anda sudah menjawab pertanyaan yang saya berikan tadi. Kurang lebih sudah sangat jelas sekali. Ini kita kembali kepada sesi tanya jawab. Ada pertanyaan dari Iwan dari PI Manokwari. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana menurut Anda terkait dengan perbedaan PI zaman sekarang dan zaman dahulu? Kemudian yang kedua, kenapa PI
apakah PI sekarang ini mengalami kemunduran atau tidak. Kemudian latar belakang PI ada dualisme pendidikan. Namun kenapa setahu saya sekolah umum yang sekarang ini lebih banyak menjadi ladang garap oleh PI. Oke, mohon dijawabkan dah beberapa pertanyaan barusan. Oh, ini dari Manokrawi ya. Ini pertanyaannya panjang, wajar karena ini daerah yang paling jauh. Ya. Subhanallah, ini pertanyaannya berulang-ulang saya. Ya. Ini kayak yang nanyanya kayak orang mati. Oh iya, Iwan ya. Bagaimana PI sekarang, apakah mengalami kemunduran? Ya, saya kira setiap peristiwa, setiap nahkoda, setiap layar itu mempunyai zaman. Zamannya saya dengan kawan-kawan hari ini, zamannya saya dengan bapak-bapak pendiri PI, yaitu punya zaman. Ya. Kita tidak bisa mengukur keberhasilan itu dengan zaman saat itu. Tetapi setidaknya kita bisa menjadikan kacamata sejarah itu menjadi ibroh. Ya. Ibroh sering kita mendengar, ibroh itu bahasa Arab itu artinya mengambil pelajaran. Ibroh berasal dari bahasa Arab yang asal kata abarah, jembatan. Jadi kita tidak akan bisa menyeberang jembatan kalau kita tidak menyeberang. Nah, sejarah itu adalah jembatan. Ya, ibroh, abarah. Lalu bagaimana sekolah-sekolah yang sekarang saya kira tinggal kita membangun peta dakwah, jaringan-jaringan yang dibangun oleh PII sejak awal oleh bapak-bapak kita harus kita ikat kembali, dan kita harus melakukan katakanlah takdir, perubahan, bukan kepada esensi, ya, bukan kepada kurikulum, bukan pada tafsir asas perjuangan PII, tapi bagaimana perubahan sesuai dengan kondisi zaman yang itu menjadi formula ya, untuk PII semakin dekat kepada generasi para pelajar dan generasi para siswa sehingga mereka tertarik mengikuti PII. Dan saya kira training itu untuk membentuk kader itu harus training ya, berapa hari, tetapi perlu ada formula-formula, bukan hanya dengan training advance, bukan hanya dengan perkemahan, tapi ada formula-formula lain untuk mengenalkan PII di generasi zaman milenial sekarang. Apalagi kata Pak Kunto Wijoyo, generasi hari ini adalah generasi yang lahir muslim tanpa masjid, generasi yang tidak kenal dengan belajar kepada guru, belajar tidak langsung pada datang kepada guru, belajar kepada YouTube, ya, beritanya kepada Google, ya. Jadi ini harus kita jawab, ya. Kuncinya adalah lalu pertanyaan selanjutnya adalah ini dari Lampung, bagaimana harapan Anda sebagai KBPI untuk PI ke depannya? Kemudian bagaimana membentuk KBPI yang sesuai dengan Muslim, cendekia, dan pemimpin? Apakah salah kader PI jika mempelajari ilmu barat dan bacaan buku kiri? Saya kira tidak salah kita mempelajari ilmu barat. Islam itu la masyriq wala maghrib. Islam itu bukan barat, Islam itu juga bukan timur. Tapi Allah itu ya pemilik timur dan barat. Oleh karena itu baca buku apapun yang kita baca, ya, spiritnya adalah bukan hanya ikra, tapi Bismillahirrahmanirrahim, khalaqal insana min 'alaq. Apapun buku yang kita baca harus semakin kita dekat kepada Allah, harus semakin kita khasyah, harus semakin kita takut dan cinta kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan ilmu, ya, banyak makna ke dalam jiwa. Ilmu itu bukan hanya hafalan, ilmu itu bukan hanya di otak, ya, tapi ilmu itu adalah di banyak makna ke dalam jiwa, soul. Ketika kita mempelajari ilmu, ya, dan itu semakin yakin akan kepada Sang Khalik, semakin kepada Sang Pencipta, itulah ilmu yang timbanya makna ke dalam jiwa. Tetapi ketika kita mempelajari ilmu itu semakin ragu, ya, akan eksistensi kita sebagai manusia, eksistensi kita kepada alam, ya, kepada metafisika, itu yang saya kira tidak akan menjadi ilmu yang nafi, tidak akan bermanfaat untuk kita. Saya hari ini pun sangat
membaca buku-buku Karl Marx, Lenin, Stalin, Tan Malaka dan sebagainya. Tapi itu hanya menjadi pisau alat saya bertempur, berdebat ya dengan kelompok-kelompok kiri. Jadi itu hanya saja, tidak menjadikan buku-buku kiri menjadikan panduan, maroji, gerakan, apalagi menjadi panduan hidup kita. Jadi silakan kita membaca buku-buku kiri, tetapi harus dengan kacamata pandangan Islam. Ya. Bukan kemudian membaca buku kiri ya menjadi ragu kepada apinya Islam, kehebatan Islam sendiri. Jadi silakan Anda baca buku apa saja, tapi yang paling terpenting membaca guru ya agar tidak tersesat harus dengan guru yang otoritatif. Kita punya guru yang otoritatif, guru yang membimbing kita, guru yang mengarahkan kita, yang selalu berdiskusi dengan bacaan-bacaan buku-buku kita. Jadi itu yang saya bisa sampaikan, Kang. Terima kasih. Semua pertanyaan. Terima kasih, Kanda. Ya, ini kalau tidak keberatan, Kanda, ini kan sebelum menunggu pertanyaan lanjutan, saya masih penasaran dengan beberapa pemikiran para tokoh PII, Kanda. Jadi, pertama itu terkait dengan saya masih susah membedakan antara karakteristik pemikiran Yusdi Ghazali, Anton Timur, dan Ibrahim Zarkasi, terutama terkait dengan Islamic worldview-nya. Itu yang pertama, Kanda. Mohon nanti mungkin bisa dijelaskan, dan semoga saja saya bisa menangkap penjelasannya. Terus yang kedua, saya sering menemukan beberapa kasus di PII, ketika turba, kemudian beberapa kader juga mengadu kepada saya seperti itu. Kemudian saya sendiri pun merasakan bahwasanya banyak statement orang luar itu yang belum mengenal PII menganggap bahwasanya kader PII itu pemikiran sesat di luar dari syariat, kemudian jauh dari agama seperti itu, kan. Ya memang kalau kita tanggapin mungkin bisa kita sampaikan baik-baik. Namun adakah solusi yang solutif, istilahnya itu strategi konkret, strategis dan teknis untuk ya kiranya bisa menyelesaikan tuntas, memberikan pemahaman yang saya rasa itu pemahaman yang kurang tepat terhadap PII, Anda. Terima kasih, Anda. Oke, yang pertama saya akan jawab insya Allah kalau buku saya sudah selesai ya. Oh, ya, siap, Anda. Jadi saya sedang menulis sejarah PII. Insya Allah mudah-mudahan pertengahan tahun ini dapat selesai ya, karena ini butuh riset yang cukup dalam, melakukan wawancara, lalu membuka dokumen-dokumen sehingga membaca sejarah PII dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu secara utuh, termasuk membaca para tokoh-tokohnya ya. Jadi insya Allah biar moderator ini semakin penasaran dan kita harus menjadi lelaki yang penasaran ya. Insya Allah buku itu terbit, kita akan bedah buku itu, dan saya sedang mengumpulkan tulisan-tulisan Pak Yusdi Ghazali. Oh, siap. Tadi jadi saya juga meminta kepada saya juga meminta para kader di berbagai wilayah Indonesia, kalau menemukan tulisan-tulisan Pak Yusdi Ghazali, Pak Timur Jailani, termasuk Pak Ibrahim Zarkasi dan para tokoh-tokoh PII yang lainnya, harap bisa mengkontak saya, karena ini membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa. Karena kelemahan kita adalah menyimpan arsip, menyimpan dokumen, ya, dan menjaga sejarah yang itu sangat penting, ya. Nilai heritage peradaban itu untuk generasi mendatang. Itu pertama. Lalu yang kedua, ya tuduhan PII sesat dan sebagainya, berarti saya dan kawan-kawan juga sesat ya. Ya itu saya kira perlu dijawab dengan amal ya, perlu dijawab dengan amal. Lalu yang kedua, kita perlu bergabung dengan komunitas-komunitas dakwah atau komunitas pergerakan, wabil khusus pergerakan Islam dalam hal ini, sehingga kita punya frekuensi yang sama. Tetapi kalau mereka ini tidak memahami kita, saya kira jangan-jangan mereka juga nggak kenal apa itu PII. Ya, karena pernah melakukan survei di sekolah-sekolah Islam, ya, di sekolah Islam, ya,
Saya tanya apakah teman-teman tahu nggak PI itu apa? Ya, mereka menjawab PI itu Partai Islam Indonesia, bukan Pelajar Islam Indonesia. Jadi ini tantangan, challenge untuk kita agar kita sejauh mana survive dan struggle mengenalkan PII dan memasukkan mereka ke dalam wadah PII untuk disiap digembleng menjadi kader-kader pemimpin Islam. Dan inilah sejauh mana kekuatan magnet kita merangsang untuk mereka tertarik mengikuti kegiatan wajah dan wijah program pelajar Islam Indonesia. Jadi saya kira itu. Oh ya, terima kasih ya Kanda sudah. Berarti secara tidak langsung kata barusan menyanggupi ngisi bedah buku diskusi selanjutnya ya Kanda. Siap. Ini lebih sudah jam 5 sore dan beberapa wilayah di Indonesia pun sudah sempat buka puasa. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kanda Hadi Ramadan karena sudah mengisi sinau PI Jogbes pada kesempatan kali ini. Kemudian berhubung tidak ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan, saya mohon maaf kepada saya mewakili teman-teman dari PI Jogbes dan bersama tim, saya mohon maaf apabila banyak kekurangan kehilafan dan sedikit yang bisa saya sampaikan atau saya simpulkan, walaupun kesimpulan itu tidak terbatas gitu. Jadi pada hakikatnya mempelajari sejarah itu menjadi sebuah kebutuhan bagi kita dan maka sudah seharusnya kita sebagai kader PI mempelajari sejarah PI itu sendiri. Ya, kurang lebih itu dari saya. Mari kita tutup diskusi pada sore hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu nih Kanda. Ya bagi teman-teman yang ingin live Ya siap. forum, monggo silakan